Ya baik, kalau saudara masih bersama kami di Bincang Sumut membahas tentang Kampus Merdeka bersama dengan Profesor Sihol Situngkir, Rektor Unika Santo Thomas. Ya Prof, kalau kita melihat dari ketentuan dan juga kebijakan dari pemerintah, saya sedikit membaca dari ketentuan di pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dan nantinya melalui mekanisme transfer SKS nih Prof. Dari Unika sendiri, apakah telah melakukan kerjasama antar perguruan tinggi dan kerjasama apa yang sudah dilakukan dari Unika? Gimana Prof? Baik Wiko, jadi Unika Santo Thomas adalah salah satu perguruan tinggi Katolik yang ada di Indonesia. Ya. Jadi melalui asosiasi perguruan tinggi Katolik seperti Unika Atmajaya yang ada di Jakarta, Unika yang ada di Parayangan Bandung dan juga di Yogyakarta, yang disebut dengan melalui asosiasi perguruan tinggi itu adalah APTIK. Kita sudah melakukan kerjasama dengan secara terbuka dengan seluruh pimpinan perguruan tinggi itu dan sudah menandatangani kerjasama itu supaya nanti apa yang diharapkan dengan pertukaran mahasiswa dengan sistem SKS yang diharapkan oleh pemerintah dari APTIK sudah siap melaksanakan itu dengan baik. Nah selain itu Unika Santo Thomas telah juga membangun kerjasama dengan di dalam negeri dengan perguruan tinggi di dalam negeri, khususnya terakhir ini kami sudah menandatangani kerjasama dengan Universitas Internasional Batam. Dan kita ada beberapa nanti antar fakultas dan antar prodi di mana nanti akan terjadi pertukaran mahasiswa dan juga pertukaran dosen. Itulah konsekuensi dari penerapan dari keinginan pemerintah itu. Nah selain itu kami melalui International Office, karena kami baru mendirikan International Office yang diketuai oleh Frater Bogor Lumban Raja PhD. Kami akan melakukan kerjasama juga ke luar negeri, tapi karena ini baru penjajakan pertama, kami sudah juga melakukan kerjasama dengan Fakultas Filsafat di Vietnam. Dan juga melakukan kerjasama dengan Australia Catholic University. Dan juga akhir-akhir ini kami melalui konsul jenderal di Toronto, Kanada, ya, konsul jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada. Kebetulan ada saudara kita Leonard Huta Barat di sana, di Toronto. Kita akan melakukan juga kerjasama dengan mereka sehingga nanti pertukaran mahasiswa ke luar negeri pun akan kita tempuh dengan baik. Tentunya semuanya dimulai dengan penandatanganan MOU sampai penandatanganan MOA. Itulah yang kita lakukan sampai saat ini. Sambil jalan kami masih melanjutkan kerjasama ini baik di Sumatera Utara maupun secara nasional. Oke, berarti aktif Pak ya di lokal maupun internasional? Internasional, iya. Oke, menarik. Dan juga terkait Pak dengan masa juga beban belajar penyelenggara program pendidikan. Nantinya mahasiswa paling sedikit akan dibebankan 144 SKS. Dan itu di paling lama 7 tahun akademik. Dan perguruan tinggi sudah diwajibkan pastinya untuk memfasilitasi pelaksanaan masa juga beban belajar tersebut. Apakah yang dilakukan dari Unika sendiri Pak untuk memfasilitasi masa dan juga beban belajar tersebut seperti apa nih Pak nantinya? Baik, jadi sebenarnya kalau tadi disebutkan masa belajarnya 7 tahun Ya, dengan maksimal Pak ya? 146 SKS atau 144, Betul. kami berkisar malah lebih besar, 146 sampai 148 SKS dan masa studinya rata-rata 4 tahun. Ya, kami usahakan itu supaya jangan jadi beban kepada para orang tua dalam menanggulangi perkuliahannya. Jadi yang berikutnya adalah juga kami memacu itu supaya ada keseriusan di sana dengan disiplin belajar yang betul-betul didukung oleh Civitas Akademika, terutama para dosen di sini. Jadi kami di Unika Santo Thomas adalah belajar secara rata-rata kami upayakan bisa 4 tahun. Demikian. Oke, berarti 4 tahun Pak ya, batas maksimal ya Pak Tima maksimal, ya? Ya. Oke. Berbicara kebijakan juga, terdapat kebebasan dari pemerintah nantinya. Ini mengatur tentang perguruan tinggi termasuk dalam kurikulum Pak ya? Iya. Kurikulum juga bakal ada kebebasan nantinya di pihak kampus. Faktor apa saja yang menjadi kendala di Unika sendiri dengan adanya kebijakan baru ini Pak?
Sementara ini kita tahu bahwa bukan hanya Unika, tapi seluruh perguruan tinggi di Indonesia sekarang mengalami sedikit kendala karena masa pandemi COVID-19. Untungnya kita adalah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu peduli dan mampu memberikan solusi strategik untuk mengatasi kesulitan mahasiswa terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Karena itu pemerintah sudah memberikan bantuan kepada para mahasiswa itu berupa keringanan termasuk juga pemberian pulsa dan lain sebagainya. Kami dari Yayasan Santo Thomas dan juga rektor juga memberikan kemudahan itu kepada para mahasiswa karena kami tahu adalah bahwa dalam pelaksanaan ini walaupun baru tidak mudah karena kadang-kadang terkendala kepada ketersediaan infrastruktur wifi atau internet yang dimiliki oleh para mahasiswa. Oleh karena itu kami di Santo Thomas ya melalui perbaikan infrastruktur ya model pembelajaran Google Classroom dan juga model Zoom ya kami fasilitasi juga ketersediaan itu sehingga para dosen tidak mengalami hambatan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Berarti kurikulum bakal ada perubahan nanti, Pak? Tentunya iya. Ya, jadi kebetulan hari Senin akan saya pimpin finalisasi perbaikan kurikulum di kampus 2 di Catholic Center untuk melihat sejauh mana artinya pemenuhan artinya kurikulum itu di masing-masing prodi sehingga bisa menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri termasuk juga dunia pemerintahan yang saya sebut tadi good governance sampai ke clean governance. Baik, berarti disesuaikan dengan lapangan juga Pak nantinya Tentu, ya? tentunya. Oke Pak, menarik. Berbicara tentang kurikulum pasti bakal berdampak dengan adanya perubahan anggaran nantinya Pak. Ya. Dan dari pihak kampus sendiri, apakah nantinya akan ada kenaikan dari UKT atau uang kuliah tunggal mahasiswa nantinya Pak? Apakah Unika akan turut melakukan perubahan anggaran atau seperti apa nih Pak? Kami sementara ini tidak melakukan perubahan anggaran terlalu signifikan ya. Malah kami memberikan diskon kepada para mahasiswa baru ya. Oke, jadi yang baru Pak ya? Iya, yang baru. Baik. Tentunya kepada mahasiswa yang lama tadi kami hanya memberikan katakanlah keringanan melakukan cicilan beberapa kali. Dan khusus mahasiswa baru, Unika Santo Thomas akan memberikan diskon baik pun pendaftarannya maupun uang kuliahnya. Nah, secara khusus juga kami program rektor yang baru, malah kami siap memfasilitasi mahasiswa baru dengan asuransi kecelakaan gratis. Artinya semuanya itu adalah berorientasi bagaimana meringankan para mahasiswa ini di masa pandemi COVID-19 saat ini. Untuk ini Pak menarik, mungkin ada juga beberapa dari mahasiswa bertanya, untuk beasiswanya ada nggak Pak? Beasiswa sangat banyak di sini, beasiswa bidik misi, beasiswa KIP, sangat beragam beasiswanya dan itu kita salurkan. Secara khusus itu kepada mahasiswa lama, mereka punya hak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kita salurkan dengan baik. Kebetulan tahun ini kami banyak mendapatkan tambahan kuota beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya kami hanya dapat sedikit. Tapi tahun ini kami mendapatkan banyak sampai mencapai ada yang 125 orang, ada yang juga 300 orang dalam bentuk yang beragam ya. Oke, berarti ada peningkatan Pak ya? Ada peningkatan. Selain itu perlu kami beritahukan kepada Bapak bahwa dengan kerjasama kami dengan PT Inti, jadi kami dapat beasiswa sebenarnya ke depan dari beasiswa Pelangi dan juga Chinese Scholarship Program untuk para mahasiswa ke depan. Makanya kami melakukan tes TOEFL bukan nanti hanya kepada dosen tetapi juga kepada para mahasiswa-mahasiswa sehingga begitu lulus mereka dengan artinya
pengetahuan bahasa Inggrisnya yang bagus, maka kami langsung sodorkan beasiswa yang sudah kami jalin ke luar negeri. Oke, baik kalau gitu. Baik kalau gitu, terima kasih buat Profesor Syihol Situngkir, Rektor Unika Santo Thomas atas waktunya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Wiko. Oke, baik. Saudara, itu tadi pembahasan kita mengenai penerapan Kampus Merdeka di Universitas Katolik Santo Thomas. Saya Budi Woko beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sumut selanjutnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya.